Selamat pagi adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi hari Rabu tanggal 18 September tahun 2024 dalam pekan biasa yang ke-14. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 31 sampai ayat 35. Mari sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami berterima kasih kepadamu atas rahmat perlindunganmu yang Engkau berikan kepada kami anak-anakmu. Terima kasih atas nafas kehidupan ini. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini kami hendak membaca dan mendengarkan sabdamu. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah akal budi kami, agar apa yang Tuhan sampaikan melalui firman yang akan kami baca dan kami dengar dapat kami pahami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis.' Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang, dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini Yesus menggambarkan perilaku orang-orang Farisi dengan permainan anak-anak dahulu. Mungkin juga pernah dimainkan Yesus ketika masih kanak-kanak. Apabila seseorang mengusulkan untuk bermain di pernikahan, yang lain tidak mau menari. Apabila yang lain mengusulkan bermain penguburan, yang lain tidak mau menangis. Apapun yang diusulkan, mereka tidak akan senang. Mereka menyebut Yohanes kerasukan setan karena tidak menikmati kemewahan. Mereka menuduh Yesus pelahap dan peminum karena dia ikut menghadiri pesta. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, penolakan terhadap seseorang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Penolakan mungkin terjadi karena sikap atau karakter dari orang tersebut. Namun sangatlah aneh kalau kehadiran yang menjadi utusan Allah ditolak oleh manusia. Siapakah yang ditolak oleh manusia di bumi ini? Yohanes sebagai nabi terbesar sebelum Kristus adalah pelopor tentang kedatangan Mesias dalam dunia. Sebagai pelopor, Yohanes Pembaptis memiliki tugas untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan.
Melalui sikap yang tegas dan kata-katanya yang keras di Sungai Yordan, banyak orang yang bertobat dan dibaptis. Orang-orang tersebut ada yang berasal dari kelompok pemungut cukai. Kehadiran Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan mendapat kecaman dan penolakan dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka mengatakan Yohanes sebagai seorang pertapa yang makan belalang dan madu hutan adalah orang yang kerasukan setan. Kehadiran Yesus pun tidak luput dari cemoohan dan penolakan. Padahal Yesus melakukan hal yang sebaliknya dari Yohanes. Yesus yang adalah Mesias yang datang untuk menyelamatkan orang yang hilang, dicela karena makan dan minum serta bersahabat dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Oleh sebab itu, orang Farisi dan ahli Taurat menamakan Yesus pelahap dan peminum. Adik-adik, remaja, misioner yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan sebuah contoh mengenai penolakan melalui perumpamaan yang bacaan yang kita dengarkan tadi. Intinya itu adalah utusan Tuhan datang, tetapi mereka tidak menanggapi dengan baik, bahkan mencela dan menolak. Nah, itulah gambaran orang Yahudi yang disampaikan Yesus. Orang Yahudi tidak bisa memahami keadaan sekitar. Mereka tidak peka akan situasi. Ketika situasi menuntut bergembira, mereka tidak ikut bergembira. Sementara ketika situasi sedih, mereka tidak ikut sedih. Ketidakpekaan itu membuat orang-orang Yahudi sering salah persepsi. Adik-adik remaja, misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar untuk bisa semakin mengenal dan memahami situasi, sehingga kita bisa menanggapi setiap situasi dengan tepat. Amin. Setelah kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya. Dan semoga seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.